Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan saya Ishak Irwan Limbong, Widya Iswara dari BPSDM Provinsi Papua Barat. Terkait dengan tugas teknik penulisan karya tulis ilmiah dalam bentuk buku, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan rancangan penulisan buku saya dengan judul Inovasi Pelayanan Publik di Era New Normal, Transformasi dan Tantangan ke Depan. Outline yang pertama yaitu berisi kata pengantar yang memuat tentang ungkapan syukur atas selesainya penulisan buku ini, kemudian juga inspirasi yang melatar belakangi penulisan buku ini, dan juga menguraikan tentang sistematika penulisan buku secara singkat, dan terakhir adalah ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan buku ini. Kemudian pada bab 1 pendahuluan terdiri dari 3 subbab dengan deskripsi. Bab 1 memberikan gambaran umum mengenai latar belakang yang menginspirasi ide penulisan buku ini, yang berawal dari kesulitan masyarakat mendapatkan akses pelayanan publik di masa pandemi COVID-19 karena adanya kebijakan social distancing hingga adanya tuntutan kebutuhan inovasi pelayanan publik saat memasuki tatanan kenormalan baru. Bab 2, konsep inovasi dan pelayanan publik, terdiri dari 8 subbab dengan deskripsi dalam penulisan buku ini, dan untuk menambah wawasan pembaca, maka bagian ini akan menguraikan secara singkat konsep-konsep yang berkaitan dengan inovasi dan pelayanan publik. Pemahaman kedua konsep ini akan membantu pembaca dalam memahami uraian-uraian pada bab selanjutnya. Bab 3, tipologi inovasi dalam pelayanan publik, terdiri dari 5 subbab dengan uraian. Uraian teoritis pada bab ini merupakan kelanjutan dari uraian bab yang secara spesifik membahas tentang berbagai tipologi inovasi dalam pelayanan publik. Dengan memahami tipologi inovasi yang ada, akan memudahkan pembaca dalam menganalisis dan mengelompokkan tipologi inovasi seperti apa yang diterapkan oleh suatu instansi dalam inovasi pelayanan publik. Apakah tipologi inovasinya berada pada produk, proses, metode, kebijakan, atau sistem layanannya. Bab 4, dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas, terdiri dari 3 subbab dengan deskripsi. Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia telah memaksa semua orang untuk menyesuaikan cara mereka bekerja dan beraktivitas, melakukan kegiatan ekonomi, serta aktivitas untuk mendapatkan akses pelayanan publik. Bab ini dimaksudkan untuk menggugah kesadaran pembaca bahwa suka atau tidak, pandemi COVID-19 telah merubah tatanan kehidupan dalam beraktivitas yang harus disikapi dengan melakukan inovasi dalam pelayanan publik. Bab 5, hikmah di balik pandemi COVID-19, terdiri dari 5 subbab dengan deskripsi. Dampak negatif pandemi COVID-19 telah menimbulkan kerugian besar bagi umat manusia karena mengakibatkan jutaan orang meninggal dunia dan meningkatnya angka kemiskinan karena banyak orang kehilangan pekerjaan akibat rontoknya banyak sektor usaha termasuk UMKM. Namun di balik musibah tersebut terdapat hikmah positif yang harus diterima oleh umat manusia, bahwa musibah ini telah memaksa manusia untuk mempercepat proses penerapan teknologi digital di segala bidang melalui sebuah proses inovasi, antara lain inovasi dalam pelayanan publik. Bab 6, strategi inovasi dalam pelayanan publik di era new normal, terdiri dari 5 subbab. Memasuki tatanan kenormalan baru, khususnya dalam merespon kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas, dengan tetap mengikuti standar protokol kesehatan dari pemerintah, maka dibutuhkan pendekatan atau strategi khusus dalam memberikan pelayanan, mulai dari penyederhanaan proses,
penyampaian standar pelayanan, membuka akses pengaduan dengan memanfaatkan bantuan teknologi informasi. Bab 7, tantangan inovasi pelayanan publik di era new normal. Terdiri dari 8 subbab. Tahap awal dalam melakukan inovasi pelayanan publik di era new normal, pemerintah akan dihadapkan pada beberapa tantangan seperti keterbatasan SDM bidang IT, pemetaan pekerjaan, keterbatasan sarana dan prasarana teknologi pendukung, khususnya di wilayah perdesaan, dan kapasitas pemerintah daerah dalam penanganan COVID. Tantangan ini akan menjadi dorongan bagi pemerintah untuk terus melakukan pembenahan dan persiapan dalam penerapan inovasi di waktu mendatang. Bab 8, faktor kunci keberhasilan inovasi pelayanan publik. Terdiri dari 5 subbab. Beberapa faktor penting yang merupakan kunci keberhasilan inovasi pelayanan publik yang akan diterapkan oleh pemerintah, yaitu kepemimpinan, manajemen risiko, kemampuan SDM, dan penguasaan teknologi. Kelima, subsistem ini akan saling bersinergi dalam mencapai tujuan inovasi pelayanan publik. Bab 9, peranan kepala daerah dalam mendorong inovasi pelayanan publik. Terdiri dari 6 subbab. Dalam mendorong proses inovasi pelayanan publik di daerah, peran kepemimpinan atau leadership dari seorang kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, beserta jajarannya sangat penting dan strategis, terutama dalam pembuatan berbagai kebijakan yang pro pelayanan yang dilakukan secara konsisten. Selain itu, peranan dalam penyiapan SDM, aparatur, dan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelayanan publik, termasuk pemberian akses bagi masyarakat dalam melakukan konsultasi dan menyampaikan keluhan. Bab 10, kompetisi dalam mendorong inovasi di era new normal, terdiri dari 3 subbab. Untuk meningkatkan semangat dan gairah instansi pemerintah di kementerian, lembaga pemerintah daerah dalam melakukan berbagai inovasi, setiap tahun Kementerian PAN dan RB menyelenggarakan lomba inovasi. Kompilasi hasil best practice inovasi tersebut didokumentasikan oleh Kementerian PAN dan RB dalam top 99 inovasi yang dapat diadopsi dan diterapkan di tempat lain. Dalam penulisan buku ini juga merujuk pada beberapa referensi, baik itu dalam bentuk buku, dalam bentuk jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul buku yang diangkat. Demikian pemaparan terkait dengan rancangan penulisan buku. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.